Halo, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita belajar cara menggunakan modul Cortex, yaitu yang sesuai dengan punyanya DJP, template-nya lah. Nah, template-nya. Karena ini masa transisi, otomatis sebagian mungkin IT atau programmer kita belum membuat sistem Cortex di aplikasi kita ya. Ini contoh aplikasi, ini belum ada Cortex di sini. Untuk mencegah permasalahan nanti di awal tahun Januari 2025, maka kita buat sementara. Oke, ini kita contoh penjualan detailnya, kita ngambil tanggal kemarin aja biar 13 sampai 17 aja lah ya, kita faktur. Nah, kita copy 13 dan Desember. Ini contoh penjualan detail Mas ya, teman-teman semuanya. Detail ini nggak ada nomor pajak ya, cuma penjualan detail saja. Ini sudah saya siapin, kita copy ke di sini ya, ke penjualan detailnya. Nah, ini sudah copy. Nah, oke. Ini ada master outlet. Nah, ini master outlet di sistem kita. Ini ada master outlet di sistem kita nih, master outlet pajak ya. Ini fungsinya untuk mencari NPWP sama nama pajak. Oke, kalau yang ini, ini master outlet. Ini fungsinya untuk mencari KTP sama email. Kadang di master outlet pajak di sini tidak ada email sama KTP ya. Jadinya ya karena terpisah master database-nya. Nah, sedang inilah jatah pajak yang kita akan buat. Ini kita contoh saja. Ini maksud contohnya, kita invoice-nya kita mau ngambil ini nih. Ini sudah ada invoice, kita copy ke jatah pajak. Nah, mau copy secara banyak juga boleh. Ini kita ambil contoh saja sama ini. Nah, ini kita copy juga. Nah, ini. Nah, untuk nomor seri sendiri ini tergantung Mas ya, teman-teman semua, karena di sistem pajak Cortex terbaru ini tidak ada namanya jatah pajak. Jadinya ketika kita upload, otomatis nomornya langsung dari Cortex. Kita kasih kode 01 dulu, oke, untuk sementara. Untuk misalnya 08 atau 02, nah ini tergantung ya. Ini kita bikin 01. Oke, kita ambil lagi, kita ambil contohnya ini. Nah, ini kita contoh 3 aja dulu, teman-teman ya. Nah, iya, oke, ini 01. Ini ada 3 nomor faktur dari penjualan detail kita yang kita tarik dari sistem kita sementara. Ini master outlet ya, untuk mencari nomor NIK. Nah, nomor KTP. Nah, ini KTP SIM ini, karena di sistem pajak saya di master pajak ini nggak ada nomor KTP ya sama email. Nah, di sini juga ada email. Ini jatah pajak yang kita mau cari nomor fakturnya. Nah, ini proses Cortex ya. Ini kita proses Cortex. Kita proses. Nah, muncul dia. Oke, ini diabaikan aja, di N aja. Mana ini? Nah, ini sudah muncul ini. Tarik 3 tadi. Nah, referensinya ini yang tadi yang kita tarik. Ini kode transaksinya. Di pajak ini sangat berbahaya sekarang ya teman-teman ya, karena tidak ada pembatas atau penghalang antara sistem kita sama sistem Cortex. Kalau dulu kan misalnya nomor pajak kita masukkan, otomatis ada faktur sudah terdaftar. Nah, ya di sistem Cortex terbaru ini kita tidak dikasih nomor pajak. Jadinya seandainya faktur ini kita upload berkali-kali, otomatis akan memiliki nomor pajak yang berbeda. Jadi sangat riskan dan berbahaya, harus sangat hati-hati karena tidak ada pembatas. Nah, dulu kan pembatasnya kan jatah nomor pajak. Kalau kita upload, otomatis ada pemberitahuan warning bahwa faktur ini sudah terdaftar ya. Dengan sistem Cortex ini tidak ada ya, tidak ada pembatas.
contoh ini misalnya kita upload berkali-kali, otomatis sepertinya tidak akan membuat nomor pajak baru, terus akan menggulung. Itu sangat berbahaya, jadi sangat disarankan ini harus hati-hati dan mengarsip ya, karena tidak ada pembatas atau referensi antara Cortex sama sistem kita. Jadi ya sangat berbahaya sekali, karena yaitu bisa double input, karena yaitu tidak ada pembatas antara sistem Cortex kita sama aplikasi kita. Ini untuk headernya, ini contoh. Nah ini contohnya, ini muncul ya teman-teman. Ini kode MPWP, bunyinya TIN. Kalau national ID adalah KTP. Nah ini KTP, dia lari ke sini. Nah ini KTP. Nah ini, nah nomor dokumen pembeli ini. Berarti di MPWP-nya 00, otomatis dia lari ke KTP, nomor KTP ya. Ini masih ada ini. Ini contoh. Nah, emailnya kosong ya. Oke, ini detail fakturnya. Nah, ini sudah detail faktur. Ini baris 1. Baris 1, ini baris 1 untuk transaksi di faktur nomor 1 ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk Excel-nya sudah jadi. Nah, bagaimana cara mengupload ke Cortex, merubah ke sistemnya XML. Nah, di Cortex sudah menyediakan ya. Ini kita save dulu. Kita taruh di desktop lebih enak. Kita kasih tanggal sekarang ya, 17/12/2024. Kita taruh di desktop, kita close. Ini contohnya ya. Nah, oke, kita close. Nah, di Cortex itu sudah disediakan converter. Nah, ini tinggal kalian teman-teman silakan download. Ada itu di sistem DJP online itu nggak salah, atau di Cortex. Nah, ini kita browse file yang kita simpan tadi. Nah, ini 17/92, ini kita open, kita pilih pajak keluaran dan simpan. Nah, XML berhasil disimpan. Nah, oke. Filenya itu dia lari di samping Cortex. Nah, ini dia. Kita bisa lihat nih. Ya, oke nih. Nah, ini filenya sudah yang kita buat tadi menjadi file XML. Ini transaksinya, ini tanggal fakturnya, normalnya, kode transaksi. Ini barangnya. Nah, oke. Kalau jika ini sudah selesai, kita upload ke Cortex. Untuk sementara Cortex ini masih trial, jadi belum bisa. Ini kita pajak keluaran, kita e-faktur, pajak keluaran, import. Nah, import. Ini browse belum bisa ya. Nah, ini kita browse belum bisa. Nah, nanti di sini cara browse, dan jika sudah di-import, tinggal di-upload. Nah, gitulah teman-teman cara sementara, mungkin sebelum IT atau programmer kita menambahkan sistem e-faktur Cortex untuk upload e-faktur lebih mudah ya. Sekali lagi, untuk e-faktur ini sangat riskan karena yaitu tidak ada pembatas jatah pajak. Jika kita upload berkali-kali, dia akan menimbulkan atau membuat faktur pajak nomor baru dengan referensi yang sama. Mungkin harus dipelajari lagi ya. Yaitu sangat riskan di sini karena tidak ada pembatas. Kalau jika pajak sebelumnya ada pembatasnya, itu yaitu jatah pajak. Jika kita upload yang nomor sama dengan kode pajak yang sama, otomatis akan terreject bahwa faktur pajak sudah terdaftar. Nah, untuk sistem Cortex ini dari yang saya pelajari atau mendengarkan di seminar, bahwa nomor faktur pajak tercipta ketika diupload di Cortex.
ya itu sangat riskan atau berbahaya, bukan berbahaya, bahaya banget. Ini ya kalau admin kita lengah sedikit, faktur referensi yang sama akan menimbulkan faktur pajak yang berbeda sehingga omset kita double. Nah, itu mudah-mudahan DJP bisa merubah ini ya, mungkin ada pembatas atau koneksi yang sama antara sistem kita sama Cortex sehingga ketika kita upload nomor referensi kita yang berikut ini dan sudah di Cortex akan terblok, mungkin ada notifikasi bahwa faktur atau referensi sudah ada. Ya, kita berharap begitu untuk mencegah terjadinya double input. Karena mungkin beberapa perusahaan transaksi dalam satu bulan mungkin bisa ribuan, bahkan sampai 5.000 atau 6.000. Untuk menghindari double input ya itu tadi nomor jatah pajak itu, supaya menghindari namanya double upload ya. Demikianlah teman-teman cara sementara proses Cortex menjadi SML. Untuk linknya mungkin nanti saya uploadkan, di teman-teman bisa pelajari. Terima kasih, selamat pagi semuanya.